Ya, Iya. lagi-lagi bukan kabar baik yang kita dengar di Betul. awal tahun ini ya. Masih ada kasus-kasus serupa yang terjadi dan ini kembali berulang. Baru padahal bulan Desember lalu kita dengar ya Bayu Ya. ya. Di Bandung, Jawa Barat kini terjadi lagi di Oku Selatan, dan tentu untuk membahas hal ini lebih lanjut, bagaimana perjalanan kasusnya, kemudian bagaimana respon dari pihak terkait, kita sudah hadirkan, ini ada narsum kita, ada AKBP Indra Arya Yuda selaku Kapolres Oku Selatan, dan ada Pak Anwar Abbas selaku Waketum MUI. Selamat pagi Bapak-bapak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Maya, Mbak Ami, selamat pagi Mas Bayu. Baik. Iya, kita mau ke Pak Kapolres dulu ya Pak. Tadi kita sudah melihat cuplikan beritanya sedikit. Pak, kita mau tahu lagi, sebetulnya mau konfirmasi juga perjalanan kasusnya untuk yang ini tuh sudah sampai ke tahapan mana Pak? Sudah ditetapkan menjadi tersangka ya Pak, artinya ya Pak ya? Baik, Mbak Ami, terima kasih. Selamat pagi juga untuk para pemirsa. Jadi dapat dijelaskan bahwa perjalanan kasus ataupun perkara perkosaan di wilayah hukum Kabupaten Oku Selatan saat ini juga sudah berhasil kami dudukkan dengan baik. Semuanya sudah kita dapatkan keterangan yang bersesuaian dan terhadap data juga sudah kita lakukan. Ya, sudah tersangka, Pak ya. Saya ingin konfirmasi sudah tersangka. Nah, dari pengembangan pihak kepolisian, Pak, berapa banyak korban, Pak? Untuk saat ini betul masih satu, Mas, karena memang kondisi pesantren saat ini dalam kondisi libur, para santriwati dan santrinya sedang kembali ke kediamannya masing-masing. Oke. Nah, kita mau konfirmasi juga Pak, sebetulnya oknum guru ini, pelaku ini merupakan residivis kasus pencabulan anak sebelumnya Pak? Sudah pernah terjerat juga kasus yang serupa seperti ini Pak? Jadi dari informasi yang kita dapatkan, baik dari masyarakat maupun dari jajaran Reskrim Polres Oku Selatan, tentang saat itu kami bertemu di sini, namun tetap data baik di Polres maupun di LP Muara II, Kabupaten Oku Selatan, bahwa yang bersangkutan memang pernah menjalani hukuman. Vonisnya 3,5 tahun, kemudian menjalani 1 tahun 8 bulan pada tahun 2006. Oke, sudah divonis berarti sebelumnya dengan kasus yang sama berarti Pak ya? Betul Mas. Oke. Nah, dari pengembangan penyidikan pihak kepolisian, si pelaku ini Pak, apakah juga menyertakan ancaman intimidasi terhadap korban atau bagaimana Pak modusnya Pak? Dapat kami jelaskan bahwa pada saat kejadian sekira bulan April 2021, malam hari di mana si korban SN ini memang yang bersangkutan tidak kembali ke rumahnya. Pesantren, kondisi libur, kondisi perkuliahan yang bersangkutan juga daring. Namun yang bersangkutan tidak pulang karena jarak rumah dengan ponpes berjarak 1 jam sampai 1,5 jam. Malam hari itu datang tersangka, secara kekerasan fisik tidak, namun setelah melakukan, si tersangka menyampaikan bahwa yang bersangkutan hilaf dan meminta untuk tidak memberitahukan kepada siapa-siapa. Kira-kira demikian, Mas. Nah, ini kan riwayat yang pernah dilakukan sebelumnya oleh pelaku tahun 2006, kasus pencabulan. Sebetulnya tidak terlalu beda jauh, Pak, dengan kasus yang terjadi saat ini. Sebetulnya modus tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Polisi. Nah, tapi untuk lokasinya sendiri apakah sama-sama dulu dan juga yang terakhir ini sama-sama di pesantren ini atau beda tempat, Pak, sebetulnya, Pak Kapolres? Baik Mbak, dari informasi yang kita dapatkan dan dari data, memang kondisinya yang tahun 2006 di lokasi yang sama, di Ponpes DA, di wilayah Kecamatan Buai Pematang Selatan. Oke, baik. Saya mau ke Pak Anwar Abbas terlebih dahulu, sambil mungkin kita bisa memperbaiki kualitas komunikasi kami ya dengan Pak Indra ya, pagi hari ini. Pak Anwar,
Kalau misalnya melihat dengan konstruksinya seperti ini, yang menarik adalah yang disampaikan oleh pihak kepolisian, oknum guru ini menjadi pelaku pencabulan dengan kasus yang sama 2006 lalu, kemudian melakukan hal yang serupa di tahun ini. Kalau Pak Anwar Abbas melihatnya bagaimana dengan kondisi seperti ini, Pak? Pertama, saya belum tahu informasinya, apakah yang bersangkutan sudah punya istri atau belum ya? Oke, Ya, nggak tahu kita saya, coba yang dulu jelas ini- tanya. Oke, Apa? kita coba tanya terlebih dahulu ke Pak Indra. Pak Indra, apakah yang bersangkutan ini, pelaku ini sudah memiliki istri, Pak? Sudah Mas Bayu, sudah memiliki istri dan sudah memiliki anak. Oke, baik. Silakan dilanjut Pak Anwar Abbas. Ya, jadi ini benar-benar sebuah perbuatan terkutuk ya yang dilakukan oleh yang bersangkutan ya. Dan hukumannya kalau berdasarkan hukum Islam berat sekali, ini dirajam ini. Sampai mati, dilempar dengan batu sampai mati gitu ya. Nah, tapi kan persoalannya negara kita kan bukan negara Islam ya. Ya, oleh karena itu bagi saya ya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah benar, tangkap ya. Proses, bawa ke pengadilan, dan pengadilan menurut saya ya harus bisa menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya. Saya rasa jangan 12 tahun gitu kalau nggak gini nih. Apalagi sudah terulang 2 kali ya. Tahun 2000 berapa tadi sudah dikatakan juga pernah terjadi dan sekarang terulang 2006. lagi. Iya. Tuh, oleh karena itu saya memang menghimbau ya kepada pihak penyelenggara pendidikan apapun ya. Ya kan ada hadis Nabi yang mengingatkan kita ya, tidak boleh berkumpul laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, yang bukan suami istri ya. Karena kalau seandainya berkumpul ya laki-laki dengan perempuan, maka yang ketiganya adalah setan gitu kan. Nah, oleh karena itu dalam tindak tanduk kita, dalam kebijakan kita itu ya seorang guru tidak boleh memanggil seorang murid yang berbeda jenis kelamin dengan guru ya, hanya berdua-dua saja dalam ruang, tidak boleh itu. Jadi harus ada orang ketiga gitu. Dan ini menurut saya ya harus dijadikan kode etik ya di sekolah-sekolah, termasuk di pesantren, dijadikan kode etik ya. Siapapun dia ya, kepala sekolah pun dia atau siapapun dia ya, kalau memanggil siswi ya, nggak boleh hanya dia berdua saja dalam ruangan, gitu. Harus ada orang ketiga gitu. So kalau seandainya dibiarkan peristiwa ini terjadi ya, maka tidak mustahil ya peristiwa-peristiwa terakhir seperti ini akan terulang lagi. Oleh karena itu kode etik ya di sekolah dan di pesantren ya memang harus dibuat ini menurut saya. Terutama kita harus tahu tentang titik-titik kritis dan titik-titik lemah ya. Kadang-kadang seperti apa saja yang akan memungkinkan peristiwa ini terjadi. Kalau menurut saya sudah jelas ini ya. Ya hadis Nabi menyatakan tidak boleh berdua-duaan ya orang yang berbeda jenis kelaminnya ya. Kemudian karena yang ketiganya adalah setan. Dan ini menurut saya itu yang terjadi kan. Dia menyatakan ini khilaf, ya itulah sebabnya. Karena dia sudah hawa nafsunya sudah ditunggangin oleh setan. Nah oleh karena itu menurut saya preventifnya apa? Preventifnya adalah ya tidak boleh guru atau kepala sekolah ataupun siapapun dia ya memanggil santriwati gitu ya untuk menghadap gitu. Lalu mereka hanya ada berdua di dalam ruang, tidak boleh menurut saya. Sangat berbahaya sekali, resiko sangat tinggi sekali. Nah, iya, tentu belajar dari kasus yang sebelumnya nih dengan orang dan juga pelaku yang sama tahun 2006, dan tentu kita tahu Pak Anwar ini kan bulan lalu sempat viral juga kasus Harry ini yang ada di Ponpes di Bandung, Jawa Barat. Sebetulnya kalau dari pengamatan Pak Anwar, ini loophole-nya, celahnya itu ada di mana, Pak? Sampai bisa berulang-ulang seperti ini, Pak? Ya karena ini sang guru dengan sang santriwati ya berdua-duaan. Gitu. Oleh karena itu ya artinya, bagi saya harus ditegakkan sebuah budaya di sekolah dan di pondok pesantren ya. Kalau akan bertemu guru laki-laki atau apa dengan murid-murid perempuannya ya harus ada yang ketiganya gitu. Sehingga kemungkinan untuk terjadinya pemerkosaan seperti ini ya atau perzinahan ya akan bisa kita cegah gitu. Tapi kalau seandainya hanya mereka berdua-dua saja, apalagi pintunya dikunci ya kemudian ya terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan tadi itu kan tadi katanya ya si perempuan di kamarnya kan gitu lalu didatangin oleh si guru kan, terjadilah praktek yang tidak kita inginkan tadi gitu.
Oleh karena itu bagi saya ya Baik. 12 tahun itu rasanya hukumnya terlalu ringan itu menurut saya itu ya. Sehingga rasa-rasanya tidak akan membuat jerah itu ya. Terima kasih. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi ya, Pak Anwar Abbas dan juga Pak Indra. Kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali lagi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita tadi. Sudah bersama Pak Anwar Abbas dan Bapak Kapolres Oku Selatan. Kembali bergabung lagi bersama dengan kami melanjutkan perbincangan kita yang tadi, ya Bayu ya. Kembali lagi ke Pak Anwar Abbas sebetulnya. Celah sudah diketahui, kemudian solusi tadi juga sudah sempat diceritakan perlu ada kode etik. Nah, tapi yang mau saya tanyakan pelaku ini, Pak Anwar, ini kan sebetulnya residivis ya Pak ya. Nah, bagaimana kemudian bisa memastikan seorang residivis ini memiliki hak untuk kemudian bisa kembali ke Ponpes, mendidik santriwati di sana dengan baik, tanpa kemudian mengulangi hal serupa? Iya, jadi kan orang kalau berdosa lu tobat kan bisa saja ya. Ya cuma kita yang yang tahu hendaknya ya melakukan tindakan-tindakan preventif gitu kan. Sudah jelas dia itu residivis dalam kasus yang sama gitu kan, dan dia pimpinan pondok pesantren ini dia mungkin barangkali pimpinan pula barangkali ya. Ya oleh karena itu bagi saya ya dalam agama Islam itu kan begini ya supaya masing-masing kita ini melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan ya. Jadi kalau seandainya kita lihat ada pimpinan kita yang akan berbuat mungkar, kita harus cegah. Sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik, kita harus cegah gitu kan. Oleh karena itu bagi saya terpikir ya, bagaimana cara mencegahnya ya kita buat kode etik, dan kalau bisa ya Kementerian Agama membuat kode etiknya atau Kementerian Pendidikan membuat kode etik ya tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam dunia pendidikan mereka gitu kan. Tuh, sehingga dengan demikian itulah jadikan acuan, dan kalau seandainya ada terjadi pelanggaran ya maka berdasarkan kode etik itu ya kita akan tegur, apakah dia guru, apakah dia santri, apakah dia pimpinan dari sekolah tersebut gitu, karena dia telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ada meskipun sifatnya masih ringan ya, misalkan memanggil santriwatinya madhab sendiri gitu ya, itu tanpa ada pendamping di samping santriwati tadi gitu kan ya, misalkan ada 2 orang guru yang mendampingi gitu misalkan ya, atau ada orang tua murid yang mendampingi gitu, atau ada santriwati yang lain yang mendampingi, sehingga hal-hal yang akan membawa kepada kemudaratan serta bencana malapetaka itu bisa kita hindari gitu. Tapi kalau seandainya hanya ada antara kepala sekolahnya dengan santriwatinya saja atau dengan perempuannya saja ya kan agak repot itu. Ya kalau menurut saya itu sudah terjadi pelanggaran ketentuan agama. Jadi ini praktek ini terjadi karena terjadi praktek yang melanggar ketentuan agama ya. Dalam prosedur saya, prosedur kalau perbuatan pemerkosaan dan zina itu kan sudah jelas dosa ya. Tapi prosedurnya juga sudah dilanggar oleh yang bersangkutan ya. Dia kan hanya berdua-duaan ya di tempat sepi dengan santrinya kan, itu sudah melanggar, sudah melanggar ketentuan agama. Boleh. Saya mau geser dulu ke Pak Indra, Pak Kapolres. Pak, ketika 2006 kasus ini mencuat, kemudian si pelaku ini akhirnya dihukum, bagaimana sebenarnya status dari Ponpes ini gitu? Sepengetahuan saya di kasus ini izin operasionalnya akhirnya dihentikan gitu. Nah pada saat itu bagaimana kondisinya? Apakah masih tetap berjalan? Kami jelaskan Mas, untuk kondisi tahun 2006 pada saat tersangka ini menjalani hukuman, kondisi Ponpes memang kondisi vakum. Nah, kemudian yang bersangkutan keluar, aktivitas kembali dari informasi yang kita dapatkan baik dari beberapa lintas sektoral, dari Kementerian Agama Kabupaten Oku Selatan, kemudian dari camat, dari kepala desa, dan juga kami dapatkan informasi tersebut dari Bapak Kepala Daerah Oku Selatan. Oke. Ini jerat hukumnya tadi sudah sempat disampaikan atau belum ya? Sepertinya belum ya, karena tentu mungkin harusnya lebih tinggi karena ini kan residivis begitu. Ini jerat hukumnya gimana Pak Kapolres? Baik Mbak, kami jelaskan bahwa tadinya kami sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Anwar Abbas bahwa perbuatan terkutuk ini harus dihukum seberat-beratnya. Dari data awal yang kami dapatkan pada hari Senin 27 Desember, masyarakat menanyakan, kemudian kita langsung bergerak cepat, kita langsung ringkus pelaku, dan kita
langsung ambil identitas dari korban. Ternyata korban SN ini sudah berusia 19 tahun. Keinginan kami menerapkan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, ternyata tidak bisa kami terapkan kepada tersangka pelaku ini. Sehingga akhirnya kami mencari penerapan pasal lain. Dan pasal lain yang bisa kita terapkan adalah pasal 285 KUH pidana. Memang ancaman pidana maksimal di 285 KUH pidana itu 12 tahun penjara. Karena barang siapa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya diancam karena perkosaan dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun. Namun demikian kami berharap, kami justru meminta agar semua pihak membantu kami, mengawal kami dalam perjalanan kasus ini, sehingga terhadap pelaku bisa diberikan hukuman seberat-beratnya. Apalagi pelaku pernah melakukan perbuatan pencabulan. Mudah-mudahan dengan dikawalnya kasus ini dari berbagai lintas sektoral, dari Kementerian Agama, kemudian dari MUI, kita berharap ancaman terberat bisa diterapkan atau diberikan kepada tersangka pelaku pemerkosaan ini. Oke. Baik, Pak Indra, saya ingin kembali mengonfirmasi di tempat ini, di lembaga pendidikan ini, ada berapa sebenarnya muridnya? Kemudian apakah korban saat ini menjadi korban satu-satunya, Pak, atas perilaku dari si pelaku ini? Terima kasih Mas Bayu pertanyaannya, kami coba jawab. Jadi Ponpes DA ini kurang lebih 218, terdiri dari santri dan santriwati. Sebanyak kurang lebih 8 orang adalah status mahasiswi yang sudah menempuh pendidikan bukan di tempat yang sama, tapi menempuh pendidikan di Provinsi Lampung, termasuk salah satunya korban secara daring. Namun yang bersangkutan memang memilih mondok di sana, di ponpes tersebut, karena dari SMP, dari tingkat menengah pertama, dia sudah mondok di sana. Demikian Mas Bayu. Oke, baik. Saya terakhir mau ke Pak Anwar Abbas. Pak, tadi kalau misalnya Pak Anwar menyebutkan ada soal kode etik, mungkin itu bisa dipahami juga oleh penyelenggara pendidikan. Tapi bagaimana Pak untuk memberikan pemahaman pada anak-anak, terutama yang masih di bawah umur, bahwa misalnya berdua-duaan dengan tenaga pengajar itu tidak boleh, gitu? Ya, saya rasa ini yang harus kita sosialisasikan secara bersama-sama. Ya, jadi kode etik itu nanti ya yang menuntun kita gitu, supaya semua pihak menghormati kode etik yang sudah dibuat itu. Itu sebenarnya ketentuan agama itu ya. Tidak boleh berdua-duaan itu ya ketentuan agama. Tapi itu jadikan sebagai hukum dan ketentuan yang dipatuhi oleh semua pihak gitu kan. Dan saya meminta betul ini kan kata Pak Kapolres tadi jumlah muridnya 218 ya. Ini cukup besar dia. Cukup besar di sekolah ini kan gitu ya. Oleh karena itu bagi saya ya jangan gara-gara yang bersangkutan lalu sekolah ditutup, jangan begitu ya. Oleh karena itu menurut saya ini diambil alih saja oleh pemerintah, oleh Kemenak ini. Sekolah ini diambil alih oleh Kemenak, kemudian dikelola oleh Kemenak gitu. Sehingga dengan demikian ya yang sekolah itu bisa dipulihkan lagi. Ini kan perilaku satu orang ini ya membuat tercemar nama sekolah yang ada kan gitu ya. Oleh karena itu menurut saya ya hak anak untuk bersekolah di situ kan harus kita jaga, kita pelihara. Oleh karena itu bagi saya untuk terjaga dan terpeliharanya hak anak ya dan hak orang tua untuk menyekolahkan anak di sana ya sekolah ini dinyatakan saja oleh oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama di bawah pengelolaan Kementerian Agama gitu. Sehingga dengan demikian teaching learning proses akan tak bisa berjalan dengan baik, sementara proses kriminal yang dilakukan oleh guru ini ya atau kepala sekolah ini ya tetap berlanjut ya, dan kita menyerahkan persoalan ini kepada pengadilan ya, karena tentu saja hakim akan memutuskan sesuai dengan peraturan yang ada. Saya itu demikian, terima kasih. Ya. Oke, artinya tadi mungkin ya solusi jangka panjang yang bisa ditawarkan tadi untuk pembenahan sistem dan juga penyerahan kepada Kementerian Agama dan juga tadi kode etik yang bisa diikuti dan juga edukasi sebetulnya untuk para peserta didik santriwati dalam kasus ini. Baik, Pak Anwar Abbas terima kasih, Pak Indra juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.